Ya, selamat pagi Happy Investor. Kembali lagi bersama kami tim riset NH Korindo Sekuritas. Hari ini di acara Morning Flash 14 Oktober 2021. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan mereview bagaimana pergerakan market kemarin dan melihat bagaimana prediksi kita akan pergerakan market hari ini. Oke. Di sini kita lihat bahwa kita bahas dulu mungkin secara market global. Kita lihat kemarin Wall Street ini berhasil rebound pada penutupan perdagangan kemarin dipimpin oleh indeks Nasdaq yang naik 0,73%, sementara Dow Jones sendiri mencatatkan pergerakan yang masih flat ya. Ini ditengarai oleh rilis notulen rapat The Fed periode September kemarin menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat bank sentral ini melihat bahwa proses tapering dapat dilakukan atau dapat dimulai pada pertengahan November tahun ini. Sementara itu, inflasi AS bulan lalu tercatat 0,4%, sehingga secara tahunan posisi IHK atau indeks harga konsumen berada pada level 5,4%. Dari dalam negeri sendiri, kemarin IHSG tercatat menguat 0,78%, berada pada level 6.536. Ini penguatan ditengarai harga-harga saham big cap yang kembali menopang IHSG, emiten-emiten blue chip di sektor perbankan dan barang konsumsi juga mengalami penguatan signifikan di tengah asing yang masih mencatatkan net buy senilai 1,2 triliun. Nah, untuk hari ini sendiri, indeks harga acuan kita akan mencoba untuk naik ke rentang konsolidasi yang lebih tinggi dengan proyeksi pergerakan di 6.500 sampai 6.650. Oke, kita lihat ke company news yang kita pilih. Di sini ada MPPA yang akan melakukan right issue 1,17 miliar saham, di mana nilai nominalnya itu sebesar 50 untuk setiap saham dengan harga pelaksanaannya 760 setiap saham. Nah, kemungkinan dari hasil right issue sendiri ini, total dana yang akan diraih itu mencapai 890,11 miliar atau mewakili 13,46% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue. Emiten kedua di sini ada Timah yang optimis kinerja sisa akhir tahun ini kuartal 3 dan kuartal 4 akan lebih kuat. Hal ini ditengarai oleh harga timah yang dari awal tahun ini naik hingga 80% sepanjang tahun yang terdorong oleh gangguan pasokan karena pandemi dan tingginya permintaan. Nah, ini dapat menjadi sentimen positif bagi kinerja TINS sepanjang akhir tahun ini. Emiten ketiga ada PT Archie Indonesia yang terus mendorong program eksplorasi demi meningkatkan cadangan biji emas. Archie sendiri ini menyiapkan capex sebesar 70 juta US dollar hingga 80 juta US dollar pada tahun ini. Nah, untuk kegiatan eksplorasi ini sendiri hingga September 2021 telah mengeluarkan biaya sekitar 10,6 juta US dollar atau setara dengan 151 miliar rupiah. Dari domestik newsnya, di sini kita lihat bahwa dari Bank Indonesia, kinerja manufaktur ini periode 3Q21 ini menurun. Kita lihat bahwa industri pengolahan atau industri manufaktur ini terindikasi menurun, tercermin dari PMI BI yang sebesar 48,75% atau lebih rendah daripada kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 51,4%. Oke, selain itu dari global newsnya, di sini kita lihat bahwa ekspor China ini tumbuh kuat di September tahun ini, seiring dengan permintaan global yang kuat, mengimbangi tekanan masalah daya listrik, kemacetan bahan baku, dan kemunculan kasus COVID dalam negeri yang dialami oleh pabrik-pabrik. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dari ekonomi kalender. Per hari ini, hari Kamis 14 Oktober, dari China dan dari US akan merilis data keuangan. Dari China ini ada CPI dan PPI. Dari US ada Initial Jobless Claim dan PPI Final Demand. Kemudian dari corporate calendar per hari ini, ada dua emiten yang akan RUPS, yaitu Purai dan Etwa. Ada yang akan cum dividen per hari ini, yaitu Vici dan ASGR. Oke, untuk rekomendasi kami per hari ini, kita lihat dulu prediksi IHSG dari kami, yaitu IHSG hari ini akan kami perkirakan bergerak upward atau kenaikan di rentan konsolidasi 6.500 hingga 6.650. Di sini indikasinya IHSG memang masih bergerak trading, MACD-nya masih menunjukkan positif dan
stokastiknya berada di area overbought. Selain itu, ada BMRI kami rekomendasikan buy dengan target price 7450 dan stop loss di 7000. Di sini BMRI juga masih riding ya, MACD-nya juga positif, stokastiknya masih berada di area uptrend. Selanjutnya ada INDF, kami rekomendasikan buy dengan TP 7025 dan stop loss di 6750. INDF ini juga kita lihat masih riding, MACD-nya masih positif dan stokastiknya menunjukkan golden cross. Selanjutnya kami rekomendasikan Unilever UNVR untuk buy on weakness dengan TP di 6000 dan stop loss di 5000. Kita lihat di sini polanya membentuk breakout cap and handle. MACD-nya masih positif dan stokastiknya berada di golden cross. Selanjutnya kami rekomendasikan JSMR untuk buy dengan TP 4500 dan stop loss di 4300. Di sini polanya candlesticknya membentuk breakout triangle, MACD-nya masih positif dan stokastiknya masih uptrend. Emiten terakhir kami rekomendasikan BEPS untuk buy dengan target price 1950 dan stop loss di 1530. Di sini candlesticknya membentuk Morningstar, MACD-nya negatifnya mulai mengecil dan stokastiknya membentuk golden cross. Oke, sekian dari Morning Flash hari ini. Selamat pagi, happy investor, happy trading.